Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Huda Kedunggungu, Bapak Saiful Mujab. Yang saya hormati Bapak Komite Sekolah, walaupun yang bersangkutan sekarang dalam kondisi kurang enak badan, sakit, akhirnya bisa diwakili oleh wakil komite sekolah Bapak Salafuddin yang terhormat. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan wali murid kelas 12 atau kelas akhir. Puji syukur alhamdulillah, seraya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur. Walaupun mohon maaf untuk bulan-bulan awal di tahun 2021 ini kita disambut khususnya di Kabupaten Indramayu dengan bencana yang beruntun. Semoga apa yang telah kita alami ini sebagai bisa menjadi iktibar, muhasabah untuk diri kita sendiri, agar bisa lebih mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua menjadi umat yang diunggulkan oleh Allah dibanding umat-umat sebelumnya. Dan semoga dengan selalu mengumandangkan sholawat pada baginda Rasulullah, kita semua kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa anak Bapak Ibu sebentar lagi akan menyelesaikan sekolah di tingkat atas. Dalam kata lain, karena sekolah Bapak Ibu ada di SMK Al-Huda, berarti sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan di tingkat SMK. Lebih tepatnya di bulan Mei nanti anak Bapak Ibu akan mendapatkan pengumuman dari sekolah apakah dinyatakan lulus atau belum lulus. Kayaknya tidak terasa mengantarkan anak-anak kita dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12, kurang lebih selama 3 tahun. Bapak Ibu sibuk tentunya dengan urusan kerja, dan tentunya kerja Bapak Ibu bukan berarti tidak punya tujuan.
pasti punya tujuan. Tujuan utamanya ya, tidak ada kata lain tentunya untuk mengantarkan putra-putri Bapak Ibu agar di kehidupan ke depan bisa lebih baik dari apa yang sudah kita alami sebagai orang tuanya. Dan di tahun 2021 ini anak Bapak Ibu sudah berada di tahun penghujung. Dengan kata lain, sebentar lagi akan selesai. Ya. Sampai nanti anak Bapak Ibu selesai di tingkat SMK, mungkin bisa dikatakan kaki anak Bapak Ibu sudah menginjak di posisi dewasa. Karena begitu lulus, umur anak Bapak Ibu sudah bisa dipastikan di atas 17 tahun. Menandakan anak Bapak Ibu sudah bisa dewasa dengan bekal sekolah dari SD mungkin, ya saya hitung dari SD saja, SD, SMP, atau MTS sampai sekarang SMK. Ya. Kalau saya posisi sebagai anak, mungkin pulang dari sini ya, akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai orang tuanya karena sudah bisa atau mendidik saya sebagai anaknya bisa sampai menyelesaikan ya, mengantarkan kami sebagai anak-anak Bapak Ibu selesai sampai tingkat SMK. Ya. Kalau kita flashback ke belakang di masa-masa Bapak Ibu untuk bisa sekolah sampai tingkat SMA itu sudah wah. Bahkan kalau kita flashback lagi ke belakang, hanya orang-orang yang punya sawahnya ada 2 bau. Ya, artinya sawahnya banyak yang bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SMK. Tapi sekarang Bapak Ibu adalah pejuang-pejuang yang hebat karena dengan kondisi mohon maaf yang sekarang mungkin bisa dikatakan susah dan payah ya, tapi Bapak Ibu sudah bisa mengantarkan putra-putri Bapak Ibu sampai jenjang tingkat atas ya. Sebuah penghargaan yang mungkin tidak ada nilainya untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa rangkaian kegiatan akhir tahun untuk kelas 12 untuk putra-putri Bapak Ibu yang hari ini mendapatkan undangan untuk bisa hadir di sini, dan untuk Bapak Ibu yang hari ini mungkin didampingi anak-anaknya bisa melihat lewat live streaming YouTube melalui handphone Bapak Ibu di rumah. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya tidak akan jauh beda dengan kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak akan jauh beda. Hanya ya, pelaksanaannya saja yang dibedakan dan porsinya saja yang dikurangi. Kegiatannya sih sama, yaitu kegiatan akhir tahun kelas 12. Sebagai gambaran, pada tahun 2019-2020 untuk kakak kelas, adik-adik kelas 12 yang sekarang, yaitu putra-putri Bapak Ibu sekalian, begitu mereka masuk di kelas 12, bulan September, mereka itu sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan ujian. Hampir ada 14 rangkaian kegiatan ujian di kelas 12
agar mereka bisa mendapatkan predikat lulus di kelas 12. Tetapi yaitu tadi, di tahun sekarang sedikit berbeda. Dari 14 rangkaian kegiatan ujian, semuanya dipangkas, ya, hanya beberapa kegiatan ujian saja yang dilaksanakan. Kalau sebelumnya ada kegiatan ujian nasional, di tahun sekarang kegiatan ujian nasional tidak ada. Kalau sebelumnya ada kegiatan yang namanya simulasi ujian nasional sampai 3 kali, untuk tahun sekarang ditiadakan. Ya. Kenapa sampai tidak ada? Sekolah hanya menjalankan perintah dari yang di atasnya, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, ya, Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dari pihak Menteri Pendidikannya A, ya kita manut saja, kayak gitu. Kenapa sampai dipangkas seperti itu? Tentunya Bapak Ibu mengetahuinya, ya, dikarenakan masa-masa sekarang, ya, belum lepas dari bencana atau pandemi COVID-19. Ya, makanya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hadir, ya, prokes tetap kita terapkan untuk menghindari sesuatu yang memang tidak kami inginkan. Dan selebihnya bisa melihat dari live streaming YouTube. Ya. Kehadiran Bapak Ibu juga dibatasi, kita hanya mengundang sekitar perwakilan tiap kelas saja diambil, ya. Jadi tidak semuanya. Nah, ada berapa kegiatan ujian untuk kelas 12 di tahun sekarang? Kegiatannya bisa Bapak Ibu lihat di slide. Tampil enggak? Enggak. Lepas ya? Udah? Begini aja lah ya. Kelihatan ya? Yang pertama ada pengayaan persiapan uji kom. Ya. Pengayaan persiapan uji kom. Uji kom itu adalah uji kompetensi keahlian. Yang tahu anak Bapak Ibu, uji kom itu apa? Ya. Dilaksanakan, nanti pengayaannya itu dimulai dari bulan sekarang, Februari, dan yang sudah berjalan untuk multimedia, keahlian multimedia, broadcasting, dengan keperawatan. Ya, ditambah TKRO yang baru merancang kegiatan pembekalannya. Yang lain juga sama, jurusan yang lain. Disusul dengan ujian sekolah praktek. Nanti anak Bapak Ibu walaupun di masa pandemi tetap mereka harus melaksanakan kegiatan ujian praktek sekolah untuk 5 mata pelajaran wajib. Ya, pelaksanaannya juga di sekolah. Pak, kan lagi masa pandemi, betul, tetapi pelaksanaan tersebut akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Artinya tiap hari kehadiran anak Bapak Ibu hanya artinya dibatasi, ya, dan akan dibikin jadwal sesi tidak melebihi dari kapasitas 20% dari jumlah siswa kelas 12. Jadi satu hari hanya satu kelas, kayak gitu, dengan titik tidak satu titik. Misal
Satu kelas jumlahnya 30, dari 30 itu akan dibagi menjadi 3 titik atau 3 kelompok dengan tempat yang berbeda-beda. Jadi kita jamin protokol kesehatannya. Yang ketiga, ada kegiatan ujian sekolah berbasis komputer. Dilaksanakan di bulan Maret. Ya. Berbasis komputer dilaksanakan di sekolah jika pemerintah di bulan Maret sudah memberlakukan sekolah-sekolah yang ada di Indramayu untuk diizinkan secara tatap muka. Secara tatap muka. Tetapi kalau memang tidak diizinkan untuk tatap muka, karena ujian berbasis komputer ini memerlukan ruang banyak, maka kegiatannya akan dialihkan menjadi ujian sekolah berbasis moda daring. Infrastruktur untuk persiapannya sama, karena kita juga harus mempersiapkan server, tempat penyimpanan soal dan jawaban untuk 500 sekian siswa. Jadi dari segi teknis dan infrastruktur itu sama, tidak ada bedanya, dan sama-sama memerlukan aplikasi. Yang keempat, uji kompetensi keahlian atau uji kom. Uji kom oleh pemerintah dirubah namanya menjadi USK, yaitu uji sertifikasi keahlian. Dalam hal pelaksanaannya sama, kompetensi anak bapak ibu karena SMK. Kalau anak bapak ibu misal ditanya, Nang, kamu tuh ngambil jurusannya apa? TBSM. TBSM itu apa? Teknik bisnis sepeda motor. Ya. Nok, Sira siapa? Saya multimedia, Bu. Maka sepeda motor itulah yang nanti akan diuji di kegiatan uji kom tersebut. Ya. Dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12, keahlian atau kompetensi kemampuan dalam hal mengolah sepeda motor, untuk multimedia berarti dalam hal mengolah komputer, sistem informasi, semua akan diuji pada kegiatan uji kompetensi. Siapa yang menguji? Yang menguji itu bukan dari sekolah, tapi langsung dari dunia industri dan dunia usaha yang sebagai mitra kita. Untuk TBSM didatangkan langsung dari Honda, AHM. Untuk TKRO kerjasamanya dengan Auto 2000 pengujinya. Dan untuk multimedia bekerja sama dengan pihak televisi nasional swasta, dan Askep keperawatan, juga perhotelan, broadcasting, semua yang menguji adalah pihak dari dunia industri dan dunia usaha. Sekolah hanya mempersiapkan, menyiapkan tempat dan melaksanakannya. Nanti anak bapak ibu di kegiatan ini akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikatnya berlaku untuk jika ingin, mohon maaf, jika ingin digunakan untuk kegiatan kerja atau melamar pekerjaan. Jadi bukti sertifikat itulah nanti tercatat ya, anak bapak ibu bisa apa saja dan kurang bisa apa saja. Ya. Kalau di kegiatan ini muncul di benak bapak ibu, selama kelas 12 anak saya kan belajarnya di rumah. Kayak gitu. Jarang belajar di sekolah. Ya.
Yang diuji kompetensi itu tidak mata pelajaran waktu kelas 12 saja, tetapi dari kelas 10, 11, dan 12. Dan untuk di kelas 12, walaupun di masa pandemi, sekolah tetap ada kegiatan yang namanya luring, ya, atau di luar jaringan, tidak di rumah. Yaitu kegiatannya di bengkel praktek, dan tiap hari itu dibatas hanya satu kelas, dan satu kelasnya dibikin sesi menjadi 2 sesi, baik itu multimedia, TBSM, TKRO, ya, dan yang lainnya, perhotelan dan yang lain. Adapun ya, anak bapak ibu ternyata masih tetap saja di rumah, ya, tidak mengikuti kegiatan jadwal tersebut, maka sekolah, ya, mohon maaf, artinya tidak bertanggung jawab untuk hal kemalasan tadi, ya, karena sebenarnya oleh kaprodi-kaprodinya jadwalnya itu sudah dibikin, tinggal berangkat saja ke sekolah. Walhasil yang berangkat kita layani dan kita ajari, ya, kegiatan prakteknya. Yang tidak berangkat mohon maaf, ya, kita tidak bisa mengejar satu persatu, hanya mungkin teguran saja melalui WhatsApp langsung oleh guru masing-masing. Nah, itu di kegiatan uji kompetensi keahlian. Dilaksanakan nanti di bulan April 2021. Kalau waktunya memang memungkinkan, kemungkinan akan ada yang dilaksanakan di pas bulan puasa. Kegiatan selanjutnya yaitu ujian sekolah susulan. Jadi nanti ada kegiatan ujian sekolah susulan. Untuk kegiatan ujian sekolah susulan ini bukan berarti di kegiatan ujian sekolah utama yang dilaksanakan di bulan Maret itu, di poin 3, ya, enggak ikut pun enggak masalah, biar nanti ikut susulan saja. Penafsirannya untuk adik-adik yang mungkin mengikuti kegiatan ini, jangan menafsirkan seperti itu. Jadi ujian sekolah susulan ini diperuntukkan untuk siswa-siswi kelas 12, siswa-siswi kelas 12 yang saat pelaksanaan ujian sekolah utama itu berhalangan hadir dikarenakan satu, sakit, ya, kondisinya sakit dan tidak memungkinkan untuk mengikuti, dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang disampaikan ke wali kelasnya. Nanti wali kelas yang akan memberitahukan ke sekolah, kayak gitu. Dikarenakan waktu pelaksanaan utama tidak bisa hadir, sakit, maka diikut sertakan di kegiatan ujian sekolah susulan. Kegiatan selanjutnya ada pengumuman kelulusan dan pembagian rapot, dilaksanakan di bulan Mei, antara tanggal 2 Mei sampai tanggal 12 Mei, ya, pelaksanaannya. Tuh. Jadi kalau kita hitung sampai pengumuman kelulusan, anak bapak ibu itu sekolah di kelas akhir ini, di kelas 12, hanya tinggal bulan sekarang saja, yaitu belajarnya, mohon maaf, belajarnya itu hanya di bulan Februari saja, sampai tanggal 28, ya Pak Salap ya, tanggal 28 Februari kegiatan belajarnya. Begitu masuk tanggal 1, anak bapak ibu sudah mengikuti kegiatan ujian praktek sekolah sampai tanggal 6, disusul nanti tanggal 9 ada kegiatan ujian tengah semester atau penilaian tengah semester untuk kelas 10 dan kelas 11,
kelas 12 tidak diikut sertakan di kegiatan PTS, tidak ada. Begitu tanggal 15 Maret sudah mengikuti kegiatan ujian sekolah berbasis komputer atau moda daring. Tuh, sampai tanggal 22 ya, jeda 1 minggu sudah pelaksanaan uji kom. Tuh. Jadi Maret, April itu kegiatannya ujian semua. Ya. Nanti ditutup di tanggal 2 atau tanggal 2 sampai dengan tanggal 12 Mei pengumuman kelulusan. Perlu Bapak Ibu ketahui, dikarenakan Kemendikbud sudah menghilangkan ujian nasional, maka di kelas 12 sekarang itu sudah tidak ada lagi yang namanya SKHUN atau surat keterangan hasil ujian nasional yang biasanya dulu waktu anak Bapak Ibu di SMP itu lulus beli UNE, lulus alhamdulillah, coba ndeleng nilai, nah ini nilainya. Jadi karena UNnya sudah dihilangkan, maka kriteria kelulusannya tidak seperti itu. Dan hari ini akan saya jelaskan ke Bapak Ibu sebagai orang tua wali murid dari anak Bapak Ibu sekalian. Kriteria kelulusan untuk anak Bapak Ibu kelas 12, yang pertama, nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Semester 1 itu kelas 10, semester 5 itu ujian kemarin kelas 12 waktu bulan Desember. Tidak boleh ada yang nilainya 0 atau belum ada nilainya, dan harus mencapai nilai SKM, standar ya, kumulatif minimal atau kompetensi minimalnya. Atau itu yang pertama. Yang kedua, ya, berdasarkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani Bapak Ibu sekalian, ya, yang kedua, anak Bapak Ibu statusnya harus masih belum nikah, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jika terdeteksi oleh wali kelas dan lain sebagainya, teman-temannya, anak Bapak Ibu, ya mohon maaf kami sampaikan vulgar karena memang tertulis di surat pernyataan, ya, ternyata sudah menikah, maka dengan sendirinya anak Bapak Ibu akan dicoret ya dari daftar peserta kelas 12 atau kelas dari daftar siswa kelas 12 dan tidak akan menerima kelulusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak terlibat dalam hukum pidana atau kasus narkoba. Nah, jika yang ketiga itu terdeteksi dan terbukti melakukan dan dengan bukti kuat dari kepolisian, maka dengan sendirinya sekolah pun akan mengeluarkannya. Ya, tetapi dengan toleransi yang mungkin ya bukti-bukti yang konkret ya. Kalau masanya belum sampai final, mungkin masih bisa ditindaklanjuti. Ya, dan mungkin syarat-syarat yang lain ya, semoga Bapak Ibu sudah membacanya pada surat pernyataan yang kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kegiatan yang selanjutnya yaitu wisuda purna siswa. Insya Allah dilaksanakan bulan Juni 2021, tetapi untuk wisuda ini sifatnya opsional. Maksud dari sifatnya opsional di sini artinya tidak dimasukkan ke dalam rencana anggaran biaya kelas akhir.
jika Bapak Ibu sekalian dan anak-anaknya menginginkan ada kegiatan wisuda, maka kegiatan itu akan dilaksanakan dengan biaya terpisah, ya, dan akan dimanage secara terpisah juga. Tapi memang mengikuti opsi dari kita, karena masanya adalah masa-masa pandemi, ya, mau dilaksanakan di mana, ya, orang hajatan pun konon katanya kalau tidak izin ke polsek dengan membawa uang sekian, maka tidak boleh dilaksanakan dengan banyak kerumunan atau ada hiburannya, ya. Nah, sekolah pun sama Bapak Ibu. Jika akan mengadakan kegiatan yang sifatnya akan menimbulkan kerumunan massa, wisuda itu kan massa banyak. Kakak kelas sebelumnya bisa jadi 2.000 sampai 2.500 orang akan kumpul dalam satu tempat. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kegiatan wisuda dari sekolah programnya opsional, nanti akan ada angket. Kalau anak ibu ternyata harus ada wisuda, biaya baru akan muncul dan akan dimanage secara terpisah dari kegiatan ujian, ya. Kegiatan selanjutnya yaitu cap 3 jari ijazah yang dilaksanakan biasanya di bulan Juni dan bulan Juli, ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya sampaikan di awal, ijazah dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan itu diterbitkan setelah, ya, bukan diterbitkan, diajukan setelah ada pengumuman kelulusan. Tuh. Jadi kalau belum ada pengumuman kelulusan, kita belum bisa mengajukan jumlah belangko ijazah ke pemerintah dengan jumlah misal sekian. Nah, itu tidak bisa. Tapi begitu sudah ada pengumuman kelulusan, misal persentase kelulusannya kita melaporkan 100%, ya, dengan jumlah siswa 519, maka kita baru meluncurkan atau mengirimkan surat permohonan belangko ijazah ke pemerintah dengan jumlah tadi, ya, sejumlah siswa yang dinyatakan lulus. Ya. Makanya pendistribusian ijazah dari Kementerian Pendidikan itu sedikit telat. Jadi bukan bulan Mei pengumuman kelulusan, selang misal 2 minggu sudah terima ijazah. Itu tidak bisa. Tahun kemarin sebagai acuan saja, anak-anak kakak kelas dari anak Bapak Ibu ini baru menerima ijazah di akhir bulan Juli. Ijazahnya. Tuh. Tetapi untuk membackup anak Bapak Ibu, misal ada yang menginginkan melanjutkan untuk kuliah ke perguruan tinggi, ya, semuanya akan kita fasilitasi, baik itu transkrip nilainya, surat keterangan lulusnya, dan dokumen-dokumen lainnya yang memang harus disiapkan oleh pihak sekolah atau pihak SMK, ya. Kegiatan terakhir yaitu pembagian ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat yang insya Allah akan dibagikan di bulan Juli sampai bulan Agustus 2021, ya. Itulah rangkaian kegiatan, ya, yang nanti akan dilaksanakan oleh anak Bapak Ibu sekalian. Minta doanya semoga anak Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat, ya, kecuali Bapak Ibu mau, ya, menggantikan untuk mengikuti ujian, ya. Nggak mungkin kan Bapak Ibu, ya. Tuh, Bapak Ibu mah hanya cukup doa, dan doa. Di samping doa juga kalau masalah biaya mah, ya, sudah jelas. Artinya tidak harus diungkapkan pun orang tua pasti akan membiayai anak-anaknya. Makanya kadang saya pribadi, Pak Bu, ya, saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah, merasa iba kalau Bapak Ibu, ya, untuk Bapak Ibu yang merasa sulit untuk membayar ke sekolah, kemudian, ya, penyampaiannya
dititipkan ke anak Bapak Ibu. Ya. Kadang saya yang jadi gurunya itu nggak terima. Kok kenapa untuk urusan ini penyampaian ke sekolahnya dititipkan ke anak-anaknya? Kayak gitu. Kira-kira kalau dibalik mau nggak ya ujian anak-anaknya dikerjakan Bapak Ibunya? Kayak gitu. Padahal yang namanya sekolah, khususnya di SMK Al-Huda, itu terbuka. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cross check ke anak Bapak Ibu, bahasanya simpel. Asal orang tuanya datang, menyampaikan secara langsung, duduk permasalahan dan problem di rumahnya seperti apa, selesai. Ya. Dan sekolah pun menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh pihak sekolah. Itu selesai. Anak mah sudah, ujian saja, nyaman. Nah, kadang yang tidak habis pikir, kenapa bahasa itunya harus dititipkan ke anak-anak untuk menyampaikan. Kayak gitu. Makanya melalui kegiatan ini saya sampaikan, jika ke depan nanti begitu musyawarah dengan Bapak Komite, ya, Pak Wakil Komite, Pak Salafuddin, menentukan ketok palu anggaran biayanya berapa untuk kegiatan-kegiatan tadi sebagai sumbangan dari Bapak Ibu ya, untuk sekolah. Maka saya mohon jika nanti ke depan ada permasalahan tentang pembayaran keuangan, ya, Bapak Ibu mohon sampaikan secara langsung saja. Ya, silaturahim ke sekolah, menyampaikan secara langsung. Malu Pak Guru, malu, saya yang ngomongnya malu. Wong ora duwe si pribe. Lebih malu kalau nyuruh anak Bapak Ibu. Jadi jangan ditanggung malunya 7 kali lipat. Anak Bapak Ibu. Jadi biarkan anak-anak ujian saja. Ya, memikirkan kegiatan ujian sampai nanti mendapatkan nilai terbaik dan dinyatakan lulus dari sekolah. Dan nanti begitu lulus, kalau orientasinya misal mau kerja, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang baik pula. Kayak gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang datang ke sekolah. Jadi itu. Nah, anggaran biayanya berapa? Kayak gitu kan? Untuk kegiatan ujian-ujian tadi. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan. Penganggaran kegiatan ujian itu tidak serta-merta 100% dibebankan ke orang tua semua. Ya, ada beberapa porsi-porsi yang memang tidak harus dibebankan ke orang tua. Salah satu contoh, biaya listrik, reparasi komputer, perbaikan alat-alat bengkel, ya, pengadaan alat-alat bengkel yang memang harganya ya di atas ya, bisa di atas 10 jutaan, puluhan juta. Itu tidak bisa dibebankan ke Bapak Ibu. Termasuk rehab gedung dan lain sebagainya. Terus dana-dana itu dari mana? Kita sekolah tidak menutup mata, Bapak Ibu, sekolah itu mendapatkan dana operasional dari pemerintah. Ya, tetapi dana operasional itu tidak mungkin ya mengcover seluruh kegiatan yang ada di sekolah dengan jumlah siswa tidak hampir lagi, ada 1.800-an. Ya, artinya tetap ada beberapa poin biaya yang memang harus dimusyawarahkan dengan komite, kiranya akan mendapat beban berapa anak Bapak Ibu tersebut. Salah satu kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat insidensial atau ujian, kayak gitu. Ya, kegiatan ujian. Ya. Saya kalau lihat sekolah, melihat biaya listrik 1 bulan saja itu mencapai 65 juta listriknya. Ya, saya bingung. Ya, meter lampu bisa dihitung, tapi kok sampai segitu? Ternyata memang KWH-nya tidak satu. Ya,
Saya seringkali ikut cross check audit maksudnya memasukkan pengeluaran sekolah untuk pertanggungjawaban ke yayasan. Itu ternyata ada 6 KWH dengan kapasitas di atas 2.200 semua. Ya. Dengan jumlah komputer ada 140 komputer Bapak Ibu. Ya. Yang tiap hari walaupun masa pandemi, mohon maaf, ada saja anak Bapak Ibu yang datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan praktek. Ya, jadi operasionalnya memang tinggi. Nah, biaya yang nanti yang akan kami ajukan ke komite yang terhormat Bapak Salafuddin, ya, itu dengan jumlah di Excel sheet 2. Ya. Di pengayaan bimbel, setelah kita rekap dari total di sebelahnya, di sini Bapak Ibu ya, mungkin ini tidak harus saya jabarkan karena memerlukan waktu yang sangat panjang. Rekapnya saja, untuk pengayaan dan bimbel uji kompetensi itu 57 sekian, uji kompetensi kejuruan 304 sekian, uji sekolah praktek 69 sekian, ujian sekolah berbasis moda daring atau berbasis komputer 217 sekian. Ya, ini dalam juta Bapak Ibu ya. Dengan total 649 sekian. Nah, dari total 649 ini dibagi dengan jumlah siswa 519. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mengambil data siswa sesuai yang terdaftar di Dapodik, tetapi pada kenyataannya ternyata sudah kurang dari 519 karena kemarin teman-teman dari adik-adik kelas 12 ya, itu banyak yang mohon maaf mengundurkan diri dari kelas 12. Tapi tetap saya gunakan 519. Sebab kalau misal saya menggunakan data yang sekarang mungkin bebannya akan lebih tinggi. Dibagi 519 kenanya 1,252 sekian. Jika dibulatkan akan menjadi 1,250 atau 1.250 per siswa. Ya. Melihat biaya tahun sebelumnya. Biaya tahun sebelumnya, anggaran tahun sebelumnya itu 1.850.000. Ya. Tahun sebelumnya. Sekarang lebih rendah sekitar 600-an, ya, 1.250.000. Ini yang kami ajukan ke Bapak Ibu melalui ya, prosedural sesuai aturan pemerintah, yaitu melalui komite sekolah sebagai naungan wali murid ya, di SMK Al-Huda. Ya, yaitu ketuanya Bapak Kiai Haji Khalilur Rahman, mohon doanya semoga diberi kesehatan, dan sekarang di kegiatan rapat ini diwakili oleh Pak Salafuddin sebagai wakil ketua komitenya. Nah, hasilnya nanti yang akan diputuskan berapa oleh Bapak komite dengan Bapak Ibu yang hadir hari ini ya, bahasanya mah apakah arep dianyangi ya, dianyangine ya sepira ya kon berapa, apakah di Pak kayaknya cilik temen ya konon ya, melas gurune gering-gering ku sing ngomongnya bege cilik ya konon. Ya terima kasih sangat ya, kalau misal mau ditambahi misal kayak tahun kemarin 1.850.000 ya, tetapi kita tetap membuat sebuah RAB sesuai dengan anggaran ya, sesuai dengan kegiatan yang ada. Dari inilah ya yang kami ajukan ke ketua komite, monggo dimusyawarahkan hari ini dengan ketua komite sehingga mendapatkan berapa ya yang akan dibebankan ke Bapak Ibu sekalian yang anaknya hari ini sudah di kelas akhir, terutama yang ikut live streaming pun
ya setidaknya bisa mengikuti ya kegiatan ini. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua Komite. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sutrisno atas pemaparan program kegiatan akhir tahun kelas 12 siswi SMK Al-Huda Kedung Anjatan. Selanjutnya rapat komite sekolah SMK Al-Huda Kedung Anjatan yang akan dipandu langsung oleh Wakil Ketua Komite kepada Bapak Salafuddin, Sarjana Pendidikan Islam. Segala kesempatannya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi dengan keluarga besar SMK Al-Huda. Salam dan salam kita curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala SMK Al-Huda Bapak Saiful Mujab SSY MM, dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMK Al-Huda, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu wali siswa SMK Al-Huda kelas 12. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Bapak dan Ibu kami undang untuk menghadiri musyawarah komite, dan akan dilanjutkan sosialisasi untuk putra dan putri Bapak, karena akan ada tawaran barangkali Bapak dan Ibu berminat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang konon katanya akan diberangkatkan ke Jepang. Itu pun kalau sudah menempuh beberapa seleksi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bapak Sutrisno, itu yang tertera pada slide atau tampilan. Itu total anggaran 1.250.000 untuk kegiatan ujian akhir atau kegiatan kegiatan akhir kelas 12, membutuhkan total anggaran 1.250.000. Pada tahun kemarin itu keseluruhannya 1.850.000. Untuk tahun ini berarti berkurang Bapak Ibu, berkurang 600.000. Untuk itu kami selaku yang mewakili Ketua Komite sehubungan Bapak Kiai Haji Khalil Rahman sebagai Ketua Komite berhalangan hadir. Saya mewakili untuk memandu atau memutuskan setelah
kesepakatan Bapak dan Ibu untuk menyetujui anggaran yang ada di depan ini. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk anggaran pada tahun 2021-2022 itu totalnya 1.250.000, berkurang 600.000. Itu karena ada beberapa kegiatan yang ditiadakan yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Wakil Kurikulum. Langsung ya Bapak Ibu, dengan total 1.250.000 sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Apa ada keberatan? Apa radan nganyang? Dan perlu diingat bahwa total anggaran 1.250.000 ini bisa dibayarnya angsur ya, dicicil, tapi aja mecicil. Ya, bisa diangsur Bapak Ibu. Silahkan nanti kalaupun ia dibagi beberapa untuk 1.250.000. Saya mampunya 2 kali misalkan, atau saya mampunya 3 kali, monggo Bapak dan Ibu silahkan untuk membagi untuk bulanan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sepakat? Sepakat? Ada keberatan? Bapak, Ibu, monggo. Sebelum diputuskan penetapan 1.250.000. Saya berdiri ya Bu ya, biar kelihatan. Jadi anggaran yang 1.250.000 ini dibagi 4 opsi, dibagi 4 kegiatan, yaitu pembekalan bimbingan uji kom. Pembekalan bimbingan uji kom apa Bu? Itu latihan sebelum anak itu diuji oleh perusahaan atau penguji yang dari perusahaan. Itu ada pembekalan dulu. Pembekalannya dari Bapak dan Ibu guru di SMK Luda. Ini bisa saja terjadi anak Bapak dan Ibu kalau tidak paham bisa nguyu-nguyu Bu, saking takutnya. Karena pengujinya bukan dari sekolah kita. Selanjutnya ujian sekolah. Ini prakteknya. Tadi pembekalan bimbingan uji kom. Nah, ini sekarang prakteknya. Pembekalan bimbingan uji kom itu per siswanya diminta 115.000. Pembayarannya tadi ada di rincian yang di slide awal yang kata Pak Sutrisno itu kalau diuraikan mungkin lebih panjang. Nah, terus ujian sekolah praktek ini masing-masing siswa dikenakan 150.000. Selanjutnya ujian sekolah berbasis komputer dan moda daring. Kalau kata Pak Sutrisno mah tadi tidak menghitung listrik Bapak Ibu, ya, tidak menghitung perawatan atau membeli alat berikutnya. Itu masing-masing 435.000. Selanjutnya uji kompetensi keahlian. Nah, ini uji kompetensi keahlian bagi yang TBSM contohnya itu yang dari Astra, terus TKRO itu dari Oto 2000. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Barangkali ada usulan atau barangkali Pak ditambahi Pak. Intinya kami memohon untuk kesepakatan bersama. Jangan sampai sudah diputuskan masih terjadi ada perbincangan atau
yang tidak-tidak di belakang ya. Kita sepakati, mudah-mudahan menurut saya pribadi ini standar lah. Tapi karena kondisi ya Bu ya, itu seperti itu. Mangga Bapak dan Ibu, karena setelah ini akan dilanjutkan untuk sosialisasi putra dan putri Bapak Ibu untuk melanjutkan mungkin bakat atau hasil dari pendidikan di SMK Al-Huda akan tersalurkan seperti itu. Setuju? Ya, mangga. Pak Sewu, mangga. Wonten tambahan malih? Wonten? Nggih. Pas Sewu ya Bapak. Nggih. Bagaimana Pak Sutrisno? Pas Sewu. Jadi dikurangi 250. Kalau untuk kegiatan yang kemarin itu berarti kita sudah berkurang 600.000 ya Bapak Ibu ya. Karena 1.850.000. Nah sekarang 1.250.000. Bagaimana menurut Bapak Sutrisno, barangkali ada pertimbangan untuk mengurangi 250 ya Bapak Ibu? Ya, katanya paling 150. Berarti kurangi 100 Pak. 1.150.000 apa 1.100.000? Oh ya, itu 1.100.000 Bapak. Setuju? Setuju? Jadi tadi usulan 1 juta. Nah setelah dihitung sama Bapak Wakur, barangkali kekurangan anggaran itu ada plusnya 1.100.000 ya Pak. Berarti 1.100.000 rupiah. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju? Alhamdulillah. Untuk tahun ini kami menetapkan anggaran kegiatan akhir sebesar 1.100.000 rupiah, dan itu bisa dibayar berapa kali Pak Tris? 3 kali ya Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya, bagaimanapun juga kondisi ya Bapak Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan pihak sekolah pun memahami dan mohon kerjasamanya. Maka kami tetapkan untuk tahun ini 1.100.000 rupiah. Sah ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, karena masih dilanjut ada kegiatan
satu lagi, mohon bersabar dan mohon maaf karena mungkin jadwalnya jam 8 mundur karena kami juga itu harus siaran langsung karena wali yang ada di rumah menyaksikan. Jadi Bapak dan Ibu bersabar mengikuti kegiatan satu lagi. Saya atas nama Ketua Komite SMK Al-Huda Bapak Kiai Haji Khalil Rahman minta doanya agar lekas sehat kembali dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami ucapkan banyak-banyak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Salafuddin, Sarjana Pendidikan Islam yang telah memandu rapat kegiatan Komite SMK Al-Huda Kedung Wungu Anjatan. Atas nama pribadi dan pengatur acara di kegiatan pagi hari ini, saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya sosialisasi program kegiatan pemagangan ke Jepang. Kepada Pak Ferry sebagai pemandu kegiatan dipersilahkan untuk memimpin acara.